Selain sebagai penguji iman, badai akan menghasilkan kelulusan dan timbul seperti emas. Kelulusan, saudara. Berarti saudara kita sedang mengalami ujian. Ujiannya kok berat ya? Wah, itu berarti saudara memang sudah harusnya pada tingkatan yang tinggi. Ya saudara, pada kemarin aku diuji tingkatannya SD. Ini ujiannya berat sekali. Banyak yang aku gak ngerti, aku yang tidak tahu. Aku yang keheranan, aku yang bertanya-tanya. Nah itu berarti saudara kira-kira tingkatannya SMA itu. Ya saudara. Nah jadi saudara mesti tahu bagaimana saudara dari tingkat SD kemarin mengalami ujian, tiba-tiba saudara sudah mengalami ujian yang berat. Sampai ke tingkatan SMA. Katakan demikian. Itu berarti, katakan itu berarti Tuhan memilih saya. Untuk saya mengalami percepatan kemuliaan. Percepatan kelulusan. Percepatan timbul seperti emas. Ya, yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab saudara, seringkali kita tidak bisa menerima kalau itu sesuatu hal yang berat. Ingat, kalau itu cuma enteng, berarti aku nggak naik-naik ini. Ya cuma SD aja, terus SD, terus sampai mau mati SD terus. Ya saudara, saya tanya, saudara senang apa tidak? SD terus senang apa tidak? Tidak dong. Ya, saudara ingin saudara mendapatkan sesuatu kelulusan pada satu diploma atau ijazah yang lebih baik, yang lebih tinggi. Ya, itu sebab jangan mengomel, jangan menggerutu, apalagi marah kepada Tuhan. Ya, tidak boleh. Katakan pada samping Anda, nggak boleh marah sama Tuhan. Ya. Saudara, kita telah membaca bahwa ya dari ayat-ayat yang saya jelaskan kemarin hari Minggu dan sebelumnya, Engkau telah menguji kami, Engkau telah memurnikan kami. Ya, saudara. Dan dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 kita akan baca 1, 2. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, aku akan timbul seperti emas. Para kekasih, dan itu luar biasa sekali. Ya, para kekasih, itu sebab saya ingin supaya kita semua melihat ujian yang seperti apa yang bisa membuat kita timbul seperti emas. Saya sudah menjelaskan kemarin dari Roma 14 ayat yang keempat. Ya. Mari kita akan buka Alkitab kita. Surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang keempat. 1, 2. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Amin. Ya, saudara, jadi kita melihat pada kasus yang pertama, bagian pertama, sepenggal yang pertama ayat ini tentang hamba-hamba yang jatuh atau bangun itu ada tergantung majikannya. Ya, saudara. Tapi pada penggal kedua dari ayat ini disebutkan, tetapi hamba ini akan tetap berdiri. Ya. Karena Tuhan berkuasa. Nah, ini adalah hamba yang memperhambakan diri kepada Kristus. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari badai dan mereka timbul seperti emas. Dan itu sebab Tuhan akan menyangga, Tuhan akan mensupport, Tuhan akan melindungi dia, saudara. Sehingga dia akan tetap teguh berdiri. Karena Tuhan berkuasa. Berkuasa apa tidak? Berkuasa, saudara. Besar hati saya, besar hati saudara. Tidak usah takut dan khawatir. Tuhan berkuasa untuk menjaga dia itu terus tetap berdiri. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
Itu sebab para kekasih di sini ya, kita melihat ya, saya memberikan penekanan akan timbul seperti emas. Kenapa? Karena ada tuannya, majikannya dari hamba ini yang membuat dia tetap tegak berdiri terus. Ya saudara, beda dengan majikan dalam dunia. Entah jatuh, entah berdiri, ya itu memang terserah sama majikannya. Majikannya mau kasih keluar atau tetap aja menerima dia. Saudara, tetapi saudara mesti tahu kalimat kedua, tetapi Tuhan berkuasa. Katakan, Tuhan berkuasa. Saya tidak kecil hati. Ya, jadi saudara mesti tahu ini pelajaran penting sekali. Itu sebab dia menguji, dia memurnikan. Kalau sudah murni itu mahal. Harganya di mata Tuhan mahal. Maka Tuhan akan menjaga dia untuk tetap tegak berdiri. Karena Tuhan berkuasa. Tuh lihat. Setiap kali kita mendengar Tuhan berkuasa. Wah, kita seger rasanya. Kita besar hati kita, lapang dada kita. Karena memang Tuhan berkuasa. Amin. Tapi kalau saudara jauh dari Tuhan, memang Tuhan tetap berkuasa. Tapi enggak mengenai saudara. Kuasa Tuhan tidak diperuntukkan saudara dan saya yang undur dan jauh dari dia. Kita harus berjuang, kita harus berlaga, kita harus berjuang. Ya, kita harus berjuang keras untuk supaya kita bisa survive. Saudara, itu kan sesuatu hal yang sulit sekali. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, katakan, bila saya dekat dengan Tuhan, Tuhan yang berkuasa terus menjaga saya untuk tetap tegak berdiri. Amin. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, itu sebab saya akan melanjutkan dari apa yang telah saya sampaikan ini, saudara. Selain ketahanan, ya, jadi ujian itu membutuhkan ketahanan, saudara. Ya, dan itu memang berat sekali. Kata ketahanan atau bertahan sabar dalam penderitaan, itu dalam bahasa Inggris katakan sebagai long suffering. Long itu panjang, suffering itu penderitaan. Long suffering, ini dua kosakata ini menjadi idioms yang berarti adalah bertahan. Ya, sabar dalam penderitaan. Saudara. Nah, itu akan diberikan ketika seseorang mengalami sesuatu hal ujian dan badai dengan melalui apa? Melalui firman. Katakan melalui firman. Saya mendapat kekuatan ketika badai menerpa. Amin. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Nah, saya akan bawa saudara pada kuasa firman. Katakan kuasa firman. Ya, saudara. Dengarkan baik-baik ketika ia berbicara dengan kita. Apa yang terjadi? Ya, saudara. Matius pasal yang ke-8 ayat 26, badai diredakan. Apa yang ditulis dalam Markus pasal 4 ayat 37 sampai 41 tadi yang selama ini kita pelajari juga ditulis dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 26. Mari kita akan buka bersama. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 26 para kekasih. Mulai dari judulnya. 1, 2. Angin ribut diredakan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Danau itu menjadi teduh sekali. Ya. Sebelumnya badai tofan yang dahsyat. Sekarang danau itu menjadi teduh sekali. Ya, saudara. Saya yakin kita merindukan yang teduh sekali.
Dan kalau saudara berada di atas kapal, di atas perahu, perahunya besar sih, ya. Perahunya besar, bisa menampung 50 sampai 75 orang. Ya, dan kemudian itu berlayar di Danau Galilea ini atau Genesaret ini, saudara. Dari seberang sini menuju ke seberang sana, saudara, itu memang teduh. Gak ada gelombang sama sekali. Ya, saudara. Dan itu hanya mengandalkan ya kepada layar. Ketika angin tidak ada, baru mesin dihidupkan untuk menyeberang. Itu teduh, reda sekali. Saudara, angin sepoi-sepoi, menyenangkan sekali. Tiba-tiba muncul taufan dan badai yang dahsyat. Saudara, itu luar biasa, tanda tanya besar sekali. Saya yakin Simon Petrus, murid yang paling sepuh, murid paling tua, di dalam kelompok 12 murid Yesus, keheranan. Seumur hidup dia ada di lautan. Di lautan belum pernah mengalami. Di danau kok malah mengalami. Saudara. Nah, itu namanya bila ada banyak pertanyaan, maka itu namanya suatu ujian. Amin. Semua katakan, tetapi ada Yesus yang bisa meneduhkan semuanya. Menjadi teduh sekali. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Jadi Yesus menengking, berkata, dia berkata kepada danau itu, ya saudara, dengan jelas katakan ya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi ada perkataan, kuasa. Ya, Yesus menengking, Yesus berkata, yang disebutkan dalam Markus 4 ayat 37 sampai 41, diam, tenanglah. Itu firman. Jadi firman yang menyelesaikan semua badai dalam hidup kita. Lalu kita tiba-tiba lulus. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus menghardik dan itu danau menjadi tenang kembali, Alkitab mengatakan, lalu tibalah mereka di pantai. Saudara, saudara kalau memperhatikan, itu terjadi di tengah danau. Di tengah danau. Gelombang itu. Tetapi setelah dihardik oleh Tuhan, tiba-tiba kapal ini sudah di pantai. Semua katakan, suatu keajaiban terjadi. Bila Yesus berfirman, untuk menyelesaikan badai dan ujian hidupku. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Hanya mereka yang sadar dan tahu khasiat daripada firman, mereka akan mengalaminya. Orang-orang yang mengalami ujian dan badai, gak kesana kemari, cerita ke sana, saudara. Untuk menyampaikan sama semua orang, saudara, maka Tuhan tidak akan berfirman. Hanya mereka yang meminta kepada Tuhan untuk Tuhan berfirman, untuk meredakan, Tuhan akan melakukan. Amin. Jadi saudara mesti tahu rahasianya untuk cepat tiba di seberang. Saudara dan saya mengalami itu di tengah danau. Bagaimana bisa cepat tiba di seberang dan menepi di pantai. Saudara, kalau Tuhan berfirman. Makanya anak-anak Tuhan, kenapa harus sering mendengar firman? Adalah karena supaya dia cepat selesai penderitaan dan badai dan ujian di dalam hidupnya. Amin. Saudara mesti tahu cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Ya, akar dari segala kriminalitas. Itu sebab saya dan saudara kita harus meminta supaya Tuhan memberi berkat kepada kita yang berkelimpahan. Bukan uang yang berkelimpahan, tetapi berkat yang berkelimpahan.
Sehingga Tuhan menjadikan 5 roti, 2 ikan menjadi berkelimpahan. Ya, saudara. Tuhan tidak mengadakan dari 1 truk roti, ya, kemudian 1 truk ikan. Tidak. Tuhan menjadikan dari sedikit 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, saudara, dari sana Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan, saudara. Dan itulah yang membuat seorang anak Tuhan, dia bisa survive, dia bisa bertahan, dia bisa menaklukkan badai di dalam hidupnya melalui firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita baca sebelum kejadian tersebut. Matius 8 ayat 26, kejadian badai. Sebelumnya, apa kata firman? Kita akan bangkit berdiri bersama dan kita akan membaca 2 buah ayat dari Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-7. 1, kita akan baca dari judulnya. 1, 2. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kejadian yang pertama dalam ayat yang ketiga, saudara, ya, situ Yesus rombongan diikuti oleh seorang yang menderita sakit kusta, saudara. Dan orang sakit kusta ini dia sudah punya pikiran, aku paling-paling nanti dirajam oleh orang sampai mati. Tapi siapa tahu, sebelum orang merajam aku lebih cepat datang dan menyembah Yesus dan minta dia menyembuhkan aku. Saudara, hukum Taurat, semua orang sakit kusta harus ada di luar tembok kota. Gak boleh masuk. Padahal Yesus ada di dalam kota. Wah, ini orang kusta memang nekat sekali. Mungkin dia mengendap-endap, dia mungkin memberikan kamuflase, samaran, sampai akhirnya dia bisa mendekati rombongan Yesus. Dalam hati dia, kalau aku ketangkap basah sebagai orang sakit kusta dan langsung orang laki-laki mengambil batu dan merajam aku sampai mati, ya udah. Karena aku juga menderita dengan penyakit ini. Saudara, tetapi puji Tuhan, keberanian dia untuk mencari perkataan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan jawaban, aku mau kamu sembuh. Itu yang dicari oleh semua orang kusta. Saudara, siapakah orang kusta? Orang kusta kita semua yang berdosa. Katakan, saya termasuk orang kusta. Karena dosa-dosa saya. Ya, saudara. Jadi, kalau kita melihat bahwa orang ini dia sangat berharap, kayak apa caranya? Ya, dalam ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, ya, orang kusta jauh dari firman. Bagaimana dia bisa dengar firman? Tidak boleh. Dia dilarang, nggak boleh masuk dalam kerumunan. Begitu ketahuan dia langsung orang boleh berhak dan tidak akan dihukum untuk merajam dia dengan batu sampai mati. Itu hukum Taurat. Kejam kan? Kejam. Saudara, nggak boleh ada orang kusta masuk dalam kalangan orang sehat. Saudara, itu sebab ketika dia bisa menyamar dan bisa ketemu Tuhan Yesus, dia mengatakan, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyucikan, mentahirkan aku. Ya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, kerinduannya dia untuk disucikan, dilepaskan dari semua kekustaannya. Ya, saudara, semua orang itu
Kalau sadar, siapa yang bisa menyelesaikan badainya? Siapa yang bisa menyembuhkan kustanya? Kalau bisa sadar, saudara, maka semua orang akan datang mendengar firman. Karena hanya firman yang bisa melakukan demikian. Katakan, luar biasa. Saya percaya, saya harus melakukan. Dekat dengan firman. Amin. Ya. Saudara, pada peristiwa yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-7, judulnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya, saudara, perwira ini kalau kita melihat ya, seorang perwira mendapatkan dia. Nah, ini perwira ini rankingnya setara dengan kemiliteran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat adalah seorang mayor. Ya, saudara, karena dia adalah komandan dari pasukan yang bernama pasukan petir. Nah, jadi dia pangkatnya tinggi. Zaman dulu tuh seorang mayor tuh tinggi sekali. Dan dia menyembah kepada Tuhan. Ya, mulai ayat yang ke-5. Ya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Ayat 7 yang kita baca tadi. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang. Saudara, jadi Yesus mau datang ke rumah komandan tentara ini, mayor ini. Aku mau menyembuhkan, aku mau datang ke rumahmu. Tunjukkan rumahmu di mana. Tapi Yesus kaget ketika komandan ini berkata, Tuhan, engkau tidak usah masuk di bawah atap rumahku. Cukup dari sini saja. Berfirmanlah. Berfirmanlah, maka hambaku yang di rumah itu akan sembuh. Wow, hebat sekali. Saudara coba, kalau Tuhan sudah mau masuk ke rumah saudara, tapi saudara, Tuhan sudah mau melangkahkan masuk ke rumah saudara, mau ikut di mana rumahmu, aku mau masuk. Aku akan menyembuhkan hambamu. Apakah saudara akan berkata, Tuhan jangan, tidak usah masuk ke rumahku Tuhan. Rumahku nggak layak menerima engkau. Dari sini saja berbicaralah, berfirmanlah. Maka hambaku di rumah akan sembuh. Saya yakin saudara nggak akan membatalkan suatu kunjungan kehormatan yang luar biasa dari Tuhan Allah dalam rumah saudara. Saudara tidak akan. Saudara akan berkata, ya Tuhan terima kasih. Hamba akan tunjukkan, ayo mari bersama dengan hamba. Saudara, tetapi ada satu rahasia. Yang penghulu tentara ini, dia adalah seorang kafir ya. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Israel. Dia adalah orang Romawi. Orang kafir. Bukan orang yang percaya pada hukum Taurat dan kepada firman Tuhan. Tetapi kali ini dia mengatakan, jangan masuk karena rumahku tidak layak engkau masuki ya Tuhan. Berfirmanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa ya. Bukan anak Tuhan. Coba. Tetapi dia mempunyai sesuatu keyakinan bahwa firman itu luar biasa. Saudara, ini harus dicontoh. Ini harus dicontoh. Saudara, perjuangan yang luar biasa, iman yang begitu kuat. Tadi saya sudah jelaskan si orang kusta ini. Dia mempunyai perjuangan yang dahsyat juga. He is struggling for himself. He must have already overcome all his prestige, all his highness, everything that he have already overcome it. And he make a very good decision. I must meet Jesus. If I see him, I will ask him to heal me from my leprosy, kustaku. Coba, ini satu perjuangan. Apa tantangannya? Apa resikonya? Dirajam batu. Kalau sampai orang tahu
bahwa dia ada di kerumunan, Tuhan, orang-orang akan menangkap dia dan akan dirajam batu sampai mati. Ngerajamnya pun nggak boleh di dalam kota. Peraturan Taurat. Ini orang ditangkap, dikeluarkan di luar pagar kota Yeriko, saudara. Dan di sanalah dia akan dirajam sampai mati. Supaya kota tidak menjadi najis dengan leprosi dia, kusta dia. Coba, kejam sekali kan? Hukum itu kejam. Saudara. Tetapi dia berhasil perjuangannya. Dan dia berkata, Tuhan, ya maklum dia tidak kenal Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan, menyucikan aku. Hebat sekali. Ya. Lalu sekarang ini komandan tentara orang Romawi, bukan orang Yahudi. Dia mempunyai iman pada perkataan Tuhan yang dahsyat. Dia berkata, dari sini saja, Yesus, dari sini saja, enggak usah masuk ke rumahku. Rumahku enggak layak kau datang. Sini saja, berfirmanlah sepatah kata saja. Maka hambaku yang terbaring hampir mati di rumah akan sembuh. Coba. Itu sebab dengarkan baik-baik kalau Tuhan berfirman. Karena itu akan membuat khasiat yang luar biasa pada saudara. Apa yang mustahil bagi saudara? Saudara, perjuangkan untuk engkau mendengar firman. Jangan perjuangkan kalau engkau diundang oleh orang kaya masuk ke pestanya. Percuma itu. Seperti saudara nggak bisa makan aja. Jangan perjuangkan yang macam begitu. Perjuangkan engkau datang kepada Tuhan. Utamakan dia. Saudara. Kalau saudara memperjuangkan untuk menerima firman, maka saudara akan mengalami mujizat terjadi dalam hidup saudara. Bahkan kusta itu menggambarkan pada kutukan. Kutukan saudara dihapuskan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab jemaat ini saya membentuk saudara menjadi orang-orang Kristen yang 100% sangat menghargai firman. Karena orang yang mendengar firman dan mencari firman adalah orang yang dahsyat. Saya bilang dahsyat. Saudara, setan takut sama dia. Orang akan takut sama dia. Saudara. Karena apa? Karena dia mencari Tuhan. Dan Tuhan melingkupi hidup dia. Dan dia tidak ada yang dia takuti dalam hidup ini. Kenapa? Karena firman melingkupi hidup dia. Luar biasa. Ya, seringkali kita menyanyikan lingkupiku dengan kuasamu, dengan kuasamu, lingkupiku terhadap badai. Ya, saudara, itu apa yang melingkupi saya? Firman dia yang melingkupi saya, melingkupi saudara. Itu sebab seorang yang berjuang untuk datang ke gereja dan mencari firman adalah orang yang dahsyat. Orang Kristen yang murahan tidak akan berjuang. Tapi orang Kristen yang dahsyat, dia berjuang untuk mencari firman, berusaha keras. Maka firman merasa dihargai, firman menunjukkan kuasa, khasiatnya, kuasa pemeliharaannya, kuasa perlindungannya yang luar biasa pada orang-orang ini. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Terima kasih Bapa. Mulai saat ini, hamba akan menjadi anak-anak-Mu yang mendahulukan firman. Lebih dari apapun. Dalam nama Yesus. Amin.